Sebuah rumah sakit terbengkalai yang dikenal sebagai Rumah Sakit Xingling telah ditinggalkan dan tidak terurus selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Pada tahun 1991, banyak terjadi kasus bunuh diri dimulai dari seorang wanita yang memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat dari ketinggian. Seorang wanita bergaun merah yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, serta seorang wanita yang bunuh diri dengan membakar dirinya di ruang mayat. Selain itu, beberapa pasien juga meninggal secara misterius. Bunuh diri yang dilakukan oleh seorang wanita yang membakar dirinya menyebabkan kebakaran kecil di ruang mayat. Saat diselidiki oleh pihak kepolisian, mereka berasumsi bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh konsleting listrik. Seiring banyaknya kasus kematian di rumah sakit tersebut, Direktur Rumah Sakit Xingling ditangkap untuk diinterogasi lebih lanjut. Terungkap bahwa direktur tersebut memalsukan beberapa sertifikat rumah sakit sehingga rumah sakit itu bisa dikatakan beroperasi secara ilegal dan tidak sesuai dengan standar. Itulah alasan mengapa beberapa pasien meninggal karena memang tidak ditangani dengan baik sesuai dengan prosedur yang tepat. Akibatnya rumah sakit itu terpaksa berhenti beroperasi dan semenjak saat itu banyak orang yang melihat hantu-hantu bergentayangan di rumah sakit tersebut. Rumah sakit yang angker memicu banyak orang datang ke rumah sakit itu untuk melakukan uji nyali, sama seperti sekelompok vlogger yang iseng datang ke rumah sakit untuk melakukan uji nyali. 医院在1991年的时候发生进医院之后便 Nyali mereka tiba-tiba menciut setelah melihat sesosok penampakan. Seorang pria yang dikenal sebagai Tao menjalani kehidupan sebagai seorang dukun dengan kemampuan yang luar biasa. Kemampuannya sebagai dukun tak hanya sebatas merasakan dan melihat makhluk halus secara langsung, tetapi juga memungkinkannya untuk memanggil arwah orang yang telah meninggal. Kemampuan istimewa Tao didapat karena ia pernah dalam kondisi sekarat dan hampir saja mati. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan tersebut, Tao memilih menggunakan kemampuannya untuk membantu orang lain. Dengan bakat istimewanya itu, Tao juga dapat menghasilkan uang dengan jumlah yang banyak. Tao menyediakan jasa pemanggilan arwah bagi mereka yang merindukan sosok kerabat yang telah meninggal. Dengan begini, Tao dapat menghidupkan kembali momen-momen berharga bagi mereka yang merindukan kehadiran orang-orang yang telah meninggal. Dengan cukup membayar sekitar $30.000 saja, Tao bisa membantu orang-orang yang rindu dengan seseorang dengan cara memanggil arwah mereka dan mempertemukannya dengan kerabat yang merindukan sosok arwah tersebut. Kali ini Tao bersama dengan anaknya bernama Ahong sedang berada di rumah sakit Xingling untuk menunggu kedatangan dua wanita bernama Xiaoling dan Miaoru yang tengah menyewa jasa Tao dalam melakukan pemanggilan arwah. Sambil menunggu, Ahong meminta Tao untuk berhenti dari pekerjaannya yang berbahaya ini. Ahong juga berniat pergi ke Taipei untuk mencari pekerjaan. Tao pun tidak yakin dengan kemampuan Ahong dan lebih baik Ahong menjadi asistennya saja dalam melakukan pemanggilan arwah. Lagi pula dengan pekerjaan ini mereka bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Tak berselang lama datanglah Xiaolin dan Miaoru dengan membawa amplop yang berisikan uang $30.000 untuk membayar jasa pemanggilan arwah. Di sana, Xiaoling berniat untuk memanggil arwah suaminya yang telah meninggal di rumah sakit ini ketika menjalani operasi jantung. Sementara Miaoru berniat untuk memanggil arwah kakaknya yang meninggal juga di rumah sakit itu sebagai perawat akibat melakukan bunuh diri dengan terjun dari ketinggian. Tao pun segera memulai melakukan pemanggilan arwah suami Xiaolin dan kakak Miaoru. Baru saja memulai ritual, Tao merasakan jika ada yang menyentuh bahunya dan itu menandakan bahwa kedua arwah yang Tao panggil sudah berada di tempat itu. Ahong kemudian meminta Xiaoling dan Miaoru untuk meletakkan sebuah jimat di dada sebelah kiri dan tidak boleh melepasnya sembarangan. Setelah itu mereka berdua diminta untuk menulis nama mereka masing-masing pada secari kertas. Sebagai bagian dari ritual, Tao kemudian membawa Xiaolin dan Miaoru ke ruang mayat dan meminta mereka untuk berbaring di dalam lemari pendingin mayat. Jika Xiaolin dan Miaoru takut melakukan tugas itu, Tao dan Ahong bisa saja menghentikan sesi tersebut. Karena memang tujuan Xiaolin dan Miaoru ingin bertemu dengan orang-orang terkasih mereka, akhirnya mereka pun menuruti permintaan Tao dengan berbaring di dalam lemari pendingin mayat. 一般来说，活人是看不到亡魂的。 Baru saja beberapa menit berada di dalam, Xiaoling dan Miaoru merasakan hawa kehadiran makhluk halus yang membuat mereka menjadi ketakutan.
Mereka berdua pun mengetuk-ngetuk pintu lemari pendingin mayat sebelum akhirnya pintunya dibuka oleh Tao dan Ahong. Xiaoling dan Miaoru sudah merasakan ketakutan yang berlebihan terhadap hantu, dan jika mereka ingin berhenti sampai di sini saja, Tao dan Ahong mempersilahkan mereka untuk pergi. Tapi jika mereka tetap bersikeras ingin bertemu dengan orang terkasih mereka, Tao dan Ahong akan melanjutkan proses ritual karena mereka sudah dekat dengan pintu antara alam manusia dengan alam gaib. Xiaoling dan Miaoru tak mau rugi karena telah membayar uang sebanyak $30.000 memilih untuk melanjutkan ritual. Tapi sebelum itu, Ahong memberikan mereka air suci yang didapat dari sumur di sebuah kuil. Lalu Ahong memberikan mereka headphone yang dikhususkan untuk mendengarkan suara-suara yang berasal dari alam gaib. Xiaoling mendengar suara dari arah ruang operasi dan ia bercerita bahwa suaminya melakukan operasi jantung di sana sebelum akhirnya dinyatakan meninggal. Mendengar hal itu, Tao pun meminta Xiaoling untuk berbaring di kasur operasi. Ahong sedikit melukai jari Xiaoling karena darah bisa memancing keberadaan arwah di sekitar untuk mendekat ke arah mereka. Xiaoling sempat melihat secara samar-samar bayangan suaminya dan oleh sebab itu, Xiaoling langsung menyayat jarinya sendiri agar darah yang keluar bisa lebih banyak dengan harapan ia bisa melihat suaminya dengan jelas. Tiba-tiba saja Xiaoling berpindah dan terbangun di kasur operasi sendirian dengan mengenakan baju operasi sebelum akhirnya dibangunkan oleh Tao. Xiaoling pun merasa sangat senang akan hal itu karena sebentar lagi ia mungkin bisa bertemu dengan suaminya lagi. Bahkan Xiaoling sempat menunjukkan foto suaminya kepada mereka. Dahulu saat rumah sakit Xinglin masih beroperasi, Xiaoling bersama suaminya datang ke rumah sakit itu untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, para dokter rumah sakit mendiagnosis jika suami Xiaoling memiliki penyakit jantung dan harus dilakukan tindakan operasi sesegera mungkin untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Xiaoling yang sangat sayang pada suaminya setuju untuk segera melakukan operasi jantung demi kebaikan suaminya. Karena kebetulan saat itu Dr. Chen yang ahli dalam operasi jantung mengalami patah tulang di bagian tangan akibat insiden kebakaran yang terjadi di ruang mayat. Jadi dia tidak bisa melakukan operasi dan salah seorang perawat bernama Miao Ting merekomendasikan Dr. Lin yang akan menangani proses operasi jantung suami Xiaoling nanti sore. Dr. Lin meyakinkan mereka untuk tidak khawatir karena Dr. Lin juga ahli dalam menangani permasalahan jantung. Mendengar hal itu, Xiaoling pun percaya pada dokter dan perawat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nanti ketika operasi selesai dan kondisi suami Xiaoling mulai membaik, Xiaoling akan memberikan kabar yang sangat bahagia untuknya di mana saat ini Xiaoling sedang mengandung anak. Namun sayangnya kabar baik itu tidak akan pernah tersampaikan pada suami Xiaoling dikarenakan suami Xiaoling yang meninggal akibat gagal dalam melakukan operasi. Xiaoling pun merasa marah dan terus menyalahkan dokter dan perawat rumah sakit itu karena telah membunuh suaminya. Entah kenapa perkataan Xiaoling tadi membuat Miaoru menjadi pergi. Tao dan Xiaoling segera mengikuti kemana perginya Miaoru dan ternyata Miaoru pergi ke ruangan perawat karena ternyata Miao Ting adalah kakak Miaoru. Miaoru marah pada Xiaoling karena menyalahkan kakaknya sebagai pembunuh suami Xiaoling. Miaoru kemudian bercerita bahwa kakaknya yaitu Miao Ting pernah bekerja di rumah sakit ini sebagai seorang perawat. Akibat tekanan demi tekanan yang didapat oleh Miao Ting karena banyaknya kasus kematian yang terjadi di rumah sakit itu membuat kondisi mental Miao Ting semakin memburuk. Ditambah lagi Miao Ting dituntut oleh pengadilan atas kematian suami Xiaoling membuat kondisinya semakin memburuk. Ia mulai mengalami halusinasi, melihat yang tidak-tidak dan akhirnya Miao Ting mengakhiri hidupnya dengan melompat dari ketinggian. Orang-orang seperti Xiaoling lah yang selalu saja menyalahkan dokter dan perawat membuat Miao Ting melakukan bunuh diri. Selesai bercerita, tiba-tiba saja Miaoru ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beruntungnya Tao dengan cepat mengusir sosok tersebut dengan jimat yang ia bawa. Miaoru kemudian meminta Tao untuk segera mempertemukannya dengan Miao Ting karena ia sudah sangat rindu dengannya. Tao pun langsung memberikan ramuan tetes mata yang jika digunakan, Miaoru akan bisa melihat hantu. Miaoru seketika flashback ke masa lalu dengan melihat detik-detik kematian Miao Ting. Karena flashback itu terjadi sangat singkat, Miaoru kemudian meminta lagi ramuan tetes mata agar bisa lebih lama melihat kakaknya. Tao tidak mengizinkannya karena jika digunakan terlalu banyak, bisa saja tubuh Miaoru dirasuki oleh penunggu rumah sakit ini.
Tapi karena Miaoru sangat ingin bertemu dengan Myoting, dia merebut ramuan itu dengan paksa hingga akhirnya ramuan itu menjadi tumpah. Ramuan itu kemudian mengalir ke ruang perawat dan di sana Miaoru sempat melihat arwah Myoting yang sedang duduk. Miaoru pun dengan segera menghampirinya dan pintu pun tiba-tiba terkunci. Akibat ramuan yang tumpah membuat seluruh arwah berkumpul di satu titik yang mengakibatkan kekacauan terjadi di sana. Tiba-tiba saja muncul sosok arwah yang membawa kursi roda mulai mendekat ke arah mereka. Lalu secara mengejutkan Tao pun dirasuki oleh arwah tersebut. Dengan sebilah pisau Tao mulai menyerang siapa saja yang dilihatnya. Ah Hong bersama dengan Xiaoling segera mencari tempat persembunyian. Setelah keadaan dirasa aman, barulah mereka keluar dari tempat persembunyian. Mereka pun beristirahat sejenak sambil memikirkan langkah apa yang akan mereka ambil selanjutnya. Sementara itu di tempat lain terlihat Miaoru sedang bersama dengan arwah kakaknya yaitu Myoting. Miaoru merasa bahagia dapat melihat sosok yang telah lama meninggalkannya dan kini mereka bisa bersama lagi. Meskipun hanya dalam wujud arwah, Miaoru sudah cukup puas dengan hal itu. Miaoru bertanya-tanya mengapa Myoting tega meninggalkannya sendirian karena ternyata mereka berdua sudah tidak memiliki orang tua lagi. Tergerak oleh rasa cinta dan kasih sayang sebagai saudara, Miaoru tidak bisa menahan diri dan langsung memeluknya dengan erat. Setelah itu keduanya menggenggam erat satu sama lain dan Miaoru dengan nekat memutuskan untuk mengikuti langkah kakaknya. Mereka berdua bersama-sama melompat dari ketinggian tempat di mana Myoting mengakhiri hidupnya. Kembali lagi ke Ah Hong dan Xiaoling yang sedang bersembunyi. Di sana Xiaoling bertanya bagaimana bisa tahu saat mudah dirasuki oleh arwah yang mendiami tempat tersebut. Ah Hong lalu membagikan kisah kelam bahwa ayahnya saat ini berjuang melawan kanker stadium akhir dan kondisinya tersebut menjadi penyebab utama mudahnya tahu dirasuki oleh kekuatan gaib. Alasan Ah Hong memohon agar ayahnya berhenti dari pekerjaannya ini adalah hanya untuk keselamatan Tao. Ah Hong sudah tahu jika pekerjaan yang dilakukan oleh Tao sangatlah berbahaya dan bisa mengancam nyawa Tao. Ah Hong sudah meminta Tao untuk fokus menjalani terapi demi kesembuhannya, sementara Ah Hong lah yang akan mencari uang dengan bekerja di Taipei untuk bisa membayar semua biaya pengobatan ayahnya. Tapi Tao tetap bersikeras ingin terus bekerja untuk bisa menghidupi keluarganya dan tidak ingin Ah Hong hidup dalam kesengsaraan. Karena Ah Hong tidak memiliki kemampuan seperti ayahnya, Tao harus mencari di mana ayahnya berada agar Xiaoling dapat segera bertemu dengan arwah suaminya. Dalam upayanya untuk melacak keberadaan Tao, Ah Hong segera menumpahkan ramuan tetes mata. Cairan tersebut mulai menjalar menuju lokasi di mana ayahnya sedang dirasuki oleh kekuatan gaib. Dengan cepat mereka pun mengikuti kemana perginya cairan tersebut. Perjalanan mereka tentu tidak semudah yang mereka bayangkan karena beberapa kali mereka mendapat gangguan gaib. Setelah berjalan cukup lama, tibalah mereka di sebuah lorong yang terbakar hebat. Mereka melihat dengan jelas banyak arwah yang mati dengan mengenaskan akibat kebakaran tersebut. Ah Hong langsung meyakinkan Xiaoling bahwa apa yang mereka lihat sekarang adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh makhluk gaib. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah terus melangkah maju. Sebelum melangkah maju, Ah Hong memberikan Xiaoling ramuan minyak yang dibuat dari mayat kakek buyutnya. Minyak itu hanya tersisa beberapa tetes lagi, jadi Ah Hong meminta Xiaoling untuk mempergunakan minyak tersebut dalam situasi darurat. Mereka kemudian memberanikan diri untuk melewati para arwah yang mati karena kebakaran. Tapi karena Xiaoling tidak kuat melihat wujud arwah yang mati dengan mengenaskan, Xiaoling pun berbalik arah dan tiba-tiba saja mereka pun flashback ke masa lalu dengan memperlihatkan seorang ibu sedang menjaga anaknya yang sedang sakit. Terlihat juga Myoting yang tengah mengecek kondisi anak dari wanita tersebut yang semakin hari semakin membaik. Myoting berkata bahwa dalam waktu 1-2 minggu, anak tersebut sudah diperbolehkan untuk pulang. Ah Hong dan Xiaoling iseng mendengar percakapan antara wanita itu dengan anaknya yang ternyata anaknya ingin dibelikan kue.
Wanita itu pun segera pergi dari rumah sakit untuk membelikan kue demi memenuhi anaknya. Tapi sesaat setelah kepergiannya, Ahong dan Xiaoling melihat dengan jelas jika anak tersebut kondisinya semakin drop. Dokter dan Miao Ting pun segera pergi ke ruangan anak itu, tapi sayangnya nyawa anak tersebut tidak bisa tertolong lagi. Tentu kematian anaknya yang sangat mendadak membuat wanita itu sangat terpukul. Padahal Miao Ting sudah berjanji jika kondisi anaknya sudah semakin membaik dan diperbolehkan untuk pulang dalam waktu 1-2 minggu. Tapi nyatanya tidak, dan hal itu membuat wanita itu merasa sakit hati karena telah ditinggalkan oleh buah hatinya. Karena hal itulah wanita itu nekat melakukan bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri di ruang mayat bersama dengan buah hatinya. Dr. Chen satu-satunya orang yang melihat kebakaran itu secara langsung berniat untuk memadamkan api tersebut. Tapi dirinya secara tidak sengaja terpleset hingga membuat tangannya menjadi patah. Lalu Miao Ting pun datang dan menyelamatkan Dr. Chen dari kebakaran tersebut. Api terus menjalar ke beberapa ruangan sehingga beberapa pasiennya tidak bisa kabur tewas dalam kebakaran itu. Api pun berhasil dipadamkan setelah beberapa ruangan hangus terbakar. Meskipun beberapa ruangan terbakar, rumah sakit masih tetap beroperasi seperti biasanya. Karena Dr. Chen yang merupakan ahli jantung mengalami patah tulang pada tangannya, menyebabkan Dr. Chen tidak bisa melakukan operasi pada pasiennya. Akhirnya Miao Ting merekomendasikan Dr. Lin yang akan menangani proses operasi jantung suami Xiaoling. Tapi karena Dr. Lin bisa dikatakan masih belum profesional dalam melakukan operasi jantung, akhirnya menyebabkan kematian bagi suami Xiaoling. Kembali lagi ke Ahong dan Xiaoling yang baru saja tersadar dari flashback. Mereka bersama-sama pergi mencari tahu. Di tengah perjalanan, Ahong sempat mendengar suara batuk-batuk yang berasal dari ayahnya. Tapi anehnya, Xiaoling tidak mendengar suara batuk tersebut. Akhirnya Ahong pergi mencari sumber suara itu dan meninggalkan Xiaoling sendirian. Sampai pada akhirnya Ahong melihat ayahnya yang sudah tidak berdaya berada di sebuah ruangan. Ternyata sebelumnya hantu wanita yang anaknya telah meninggal melakukan suatu hal yang mengerikan pada Tao, di mana hantu tersebut tega merobek dada Tao hanya untuk mengambil jantungnya untuk nantinya diberikan kepada anaknya yang sudah mati. Tampaknya wanita itu masih belum menerima kenyataan bahwa dia dan anaknya telah meninggal dunia. Beruntungnya Tao dapat melakukan perlawanan sehingga ia hanya mengalami luka yang cukup parah. Tak berselang lama Xiaoling pun tiba di tempat itu. Melihat Tao tak berdaya dan sudah tidak bisa melanjutkan pemanggilan arwah, akhirnya Ahong menghentikan sesi pemanggilan arwah dan berniat mengembalikan seluruh uang milik Xiaoling. Ahong sadar bahwa penunggu di rumah sakit ini sangatlah kuat sehingga membuat Tao merasa kewalahan. Ahong sadar jika mereka tidak boleh berlama-lama berada di tempat tersebut dan berencana membawa ayahnya untuk pergi dari tempat itu. Tapi ternyata hal itu dicegah oleh hantu wanita. Hantu wanita langsung menyerang mereka bertiga. Hantu wanita itu berniat mengambil jantung Ahong untuk diberikan pada anaknya. Ahong kemudian meminta Xiaoling untuk mengeluarkan minyak yang sempat ia berikan tadi untuk menyiram hantu tersebut. Namun hantu tersebut menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan mampu mencegah Xiaoling yang berusaha menyiramkan minyak tersebut padanya. Beruntungnya ketika hantu itu lengah, Xiaoling berhasil menyiramkan minyak itu yang membuat hantu itu menghilang seketika. Setelah kejadian itu, Ahong tak mau lagi mempertaruhkan nyawanya demi pekerjaan itu. Saat ini, Ahong sudah kehabisan air suci dan minyak untuk mengalahkan para hantu. Jika ada serangan lagi, maka mereka tidak akan bisa melakukan perlawanan. Ahong mengajak Xiaoling untuk pergi dari tempat itu, namun ternyata Xiaoling menolaknya. Xiaoling belum mencapai tujuannya datang ke tempat itu, yaitu ingin bertemu dengan arwah suaminya. Karena Tao terlalu lemah untuk memanggil arwah, pemanggilan arwah pun tidak bisa dilakukan. Maka dari itu Xiaoling bertanya pada Tao bagaimana cara Tao bisa melihat hantu. Tao menjelaskan bahwa dirinya bisa melihat hantu karena saat ini dirinya sedang ada di ambang kematian. Tao mengidap penyakit kanker stadium akhir, di mana orang yang mengidap kanker pada tahap stadium akhir kemungkinan mereka untuk sembuh sangatlah tipis. Oleh karena itu Tao yang berada di ambang kematian berada di antara dunia nyata dan dunia kematian yang membuatnya bisa melihat hantu.
Mengetahui hal itu, Xiaoling pun segera pergi untuk bertemu dengan suaminya. Xiaoling sudah paham bahwa dirinya harus berada di ambang kematian juga agar bisa melihat arwah suaminya. Xiaoling pun nekat menyayat tangannya sendiri dan menunggu hingga dirinya berada di ambang kematian. Setelah kehilangan banyak darah, Xiaoling akhirnya bisa bertemu dengan arwah suaminya. Hal itu pun membuatnya sangat senang. Tapi di tengah kesenangannya itu, Xiaoling berteriak histeris setelah melihat hantu wanita bergaun merah yang melakukan gantung diri. Kembali lagi ke Ahong yang sedang bersama Tao yang sebentar lagi akan meninggal. Sebelum ajal menjemputnya, Tao berpesan pada Ahong agar dia mencari pekerjaan yang lebih layak di tempat lain. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, Tao pun meninggal dunia. Tiba-tiba Ahong mendengar suara dari arah luar rumah sakit. Awalnya ia berharap bahwa seseorang datang untuk menyelamatkannya dari keadaan yang sulit ini. Dan ketika dicek, ternyata itu adalah vlogger yang ada di awal cerita tadi. Ahong mencoba mendekati salah satu kameramen dan ia terkejut karena tubuhnya menembus kameramen tersebut. Pada akhirnya mereka berempat menyadari bahwa mereka telah terperangkap di alam gaib, atau bisa dikatakan mereka akan menetap di rumah sakit itu selamanya sebagai arwah gentayangan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Oke, see you next video guys.